Allah ya Malik ya Malik ya Malik Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi ajmain. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Di hari Jumat, di siang yang berpotensi untuk hujan, marilah kita tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan ketakwaan kita dengan sebenar-benarnya, yaitu tetap menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Dalam pesan takwa kita selalu saja diperintahkan untuk banyak-banyak mengerjakan kebaikan dan kebajikan dan meninggalkan perbuatan buruk. Untuk mengimplementasikan ketakwaan kita, setidaknya kita perlu memperkuat iman kita. Karena dengan iman yang kuat, maka ketakwaan yang begitu berat pun tidak akan terasa. Diriwayatkan dalam suatu hadis bahwa di pagi hari ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya dan bertemu dengan sahabat-sahabatnya. Nabi menyapa mereka, "Kaifa asbahtum?" Para sahabat menjawab, "Asbahna bil mu'minina billahi azza wa jalla." Nabi menyapa mereka, "Apa kabar kalian semua di pagi hari ini?" Para sahabat menjawab, "Pagi hari ini kami semua tetap dalam keadaan beriman." Lalu Nabi bertanya, "Ma alamatu imanikum?" Apa tanda-tanda iman kalian? Para sahabat menjawab, qalu nasbiru 'alal bala wa nashkuru 'alal raqa wa narda bil qada. Kami bersabar terhadap bala ataupun musibah yang menimpa. Kami bersyukur terhadap apa yang telah kami nikmati, dan kami ridha, kami senang apa yang telah Allah tetapkan. Lalu Nabi berkata, faqala alaihi salatu wassalam, "Antumul mu'minuna haqqan wa rabbil Ka'bah." Kalian adalah orang-orang yang benar-benar beriman demi Allah, Tuhan Ka'bah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam hadis ini dijelaskan bahwa orang yang beriman itu setidaknya memiliki 3 tanda. Dan dengan 3 tanda ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersumpah demi Allah, demi Tuhannya Ka'bah, bahwa para sahabat tersebut yang menjawab adalah orang-orang yang imannya benar. Tiga tanda yang dapat kita ambil pelajarannya dari hadis tersebut adalah yang pertama sabar, yang kedua bersyukur,
dan yang ketiga ridho terhadap qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun sabar, kita dapat ambil dan terdapat di Al-Quran serta di hadis. Anjuran bersabar itu menjadi otoritas sebagai orang mukmin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam satu hadis itu mengecam orang yang tidak bersabar. Man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i falyaltamis rabban siwai. Barang siapa yang tidak ridha dengan ketetapanku, kata Allah, dan dia tidak sabar atas musibah atau ujian yang aku timpakan, maka carilah Tuhan selain aku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Walaupun Allah mengecam, di sisi lain ada manfaat bersabar. Dan di sisi lain juga ada keutamaan-keutamaannya. Keutamaan orang yang bersabar dalam menghadapi hidupnya, dalam menghadapi perintah Allah dan dalam menjauhi larangannya, maka balasannya adalah surga dan seluruh dosa-dosanya akan gugur dan Allah akan selalu bersamanya di setiap keadaan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair." Sungguh alangkah mengagumkan keadaan orang yang beriman, karena semua keadaannya itu baik. Walaysa dzalika li ahadin illa bil mu'min. Hal tersebut itu tidak bisa didapat kecuali hanya ada pada orang yang beriman. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Jika orang mukmin itu mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, dia bersyukur dan itu baik untuknya. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Dan jika dia tertimpa musibah, dia bersabar dan itu baik buat dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu tadi tanda pertama bagi orang mukmin, yaitu bersabar. Tanda yang kedua yaitu bersyukur. Bersyukur merupakan sikap atau perasaan terima kasih yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya. Bahkan tidak sedikit nikmat tidak didapat, dia masih bisa bersyukur. Itu yang luar biasa. Dan itu terjadi pada saudara-saudara kita di Gaza. Walaupun rumah-rumah mereka dibombardir, runtuh, hancur, saudara mereka wafat, meninggal syahid, mereka tetap mengucapkan alhamdulillah. Masya Allah. Selagi mereka masih bisa mengucapkan alhamdulillah, rasa syukur mereka begitu luar biasa, karena Allah tidak mencacatkan, mematikan lisannya untuk tetap berzikir kepadanya. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mereka masih tetap bersyukur atas keadaannya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengumumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatku kepadamu, dan jika kamu mengingkari, jika kamu kufur, maka ketahuilah bahwa azabku sangat berat, azabku sangat pedih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam Islam, konsep bersyukur itu memiliki arti yang sangat dalam dan memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan seorang mukmin. Ada beberapa manfaat bersyukur dalam Islam, yaitu diantaranya yang pertama, bersyukur dapat membentuk ketaatan kepada Allah. Kemudian yang kedua, dapat mewujudkan keimanan kepada Allah yang kuat.
Yang ketiga, dapat mencegah dan melindungi diri dari kekurangan. Kemudian bersyukur juga dapat menjaga hatinya dari kecemburuan, dari kebencian dan keinginan yang berlebihan terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Dan bersyukur dapat membawa rasa damai, membawa perasaan puas dengan apa yang sudah diberikan kepadanya. Syukur juga dapat dipercaya dan dapat menyembuhkan penyakit sebagai obat dari segala masalah jiwa seperti kesedihan, kecemasan, dan ketakutan. Selain itu, ma'asyarul muslimin, bersyukur juga dapat mengangkat derajat orang yang selalu bersyukur berada di sisi Allah lebih tinggi dibanding yang lain. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah, itu tadi tanda orang yang beriman yang kedua. Tanda orang yang beriman yang ketiga yaitu dia ridha, dia senang dengan ketetapan qada qadar yang telah ditetapkan untuk dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in alim." Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Quran surah At-Taghabun ayat 11. Ma'asyiral muslimin akramakumullah, ayat ini menjelaskan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, baik itu kebaikan maupun keburukan, semua adalah karena izin Allah. Semua yang terjadi pada kaum muslimin, semua itu karena kehendak Allah, dan itu merupakan bagian dari iman kita kepadanya, bahwa baik dan buruknya itu merupakan suatu yang mendesak untuk kita imani. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di bulan Rajab ini marilah kita tetap bertakwa, kita tingkatkan ketakwaan kita, yaitu setidaknya dengan mengimplementasikan 3 sifat ataupun tanda orang beriman yang para sahabat sebutkan di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasbir alal bala, kita sabar terhadap cobaan. Wa nashkur alal rakha, kita bersyukur atas semua kenikmatan. Wa narda bil qada'i, dan kita ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja khutbah singkat yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin mukhtar wa alil athhar wa ashabil akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amar wa antahu amma nahakum anhu wa hadar wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi wa sallallahu ayyuhal mu'minuna min badiyatin jinnihi wa insi. Faqala ta'ala mukhbiran wa amiran, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبركة صحابة رسول الله أجمعين والتابعين والتابعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمجاهدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر إخواننا يا رب في فلسطين اللهم انصر إخواننا في غزة اللهم انصر إخواننا يا رب في سائر البلدان المسلمين اللهم أهلك الصهيونيين اللهم أهلك اليهود اللهم أهلك أمريكا من الظالمين اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم أقلل عددهم اللهم دمر ديارهم إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة